Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Clarinta, Rahmah, Delvianti, Stefani Putri Damanik, Rika Alfiantri, dan Jorgi Reza. Kami merupakan mahasiswa hubungan internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah pengantar hubungan internasional. Kami akan menjelaskan tentang berita yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu soal Jepang enggan berkomentar soal gerakan boikot Rusia di G20. Kelompok 20 atau G20 adalah kelompok yang terdiri dari 20 negara dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi, G20 dinamakan The Group of 20 Finance Minister and Central Bank Government atau Kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini terbukti dari G20 yang merangkul negara-negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, untuk bersama-sama mengatasi krisis, terutama di kawasan Asia, Amerika Latin, dan Rusia. Reaksi yang terjadi pada konferensi G20 yaitu banyak negara yang tidak ingin Rusia hadir dalam konferensi tersebut, bahkan ingin mengeluarkan Rusia dari konferensi G20. Adanya seruan keluarnya Rusia dari anggota G20 memiliki implikasi serius. Pertama, Cina, India, dan Arab Saudi diperkirakan akan menveto ajakan AS dan negara anggota G7, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Jepang. Masalah antara Rusia dan negara barat akan melebar lantaran melibatkan negara lain yang memiliki sikap politik yang berbeda. Kedua, dalam kondisi terus didesak, Cina bisa saja meninggalkan forum G20 atau bahkan mengajak negara lain untuk tidak menghadiri G20 karena dianggap terlalu asentris. Selanjutnya, absennya Rusia akan menyulitkan posisi Indonesia, sebab sebagaimanapun momentum G20 digunakan Indonesia untuk menjadi jembatan terhadap blok Rusia dan blok Barat. 3 topik utama dalam konferensi G20 tersebut diantaranya yaitu yang pertama, arsitektur pencipta global, yang kedua, transformasi berbasis digital, dan yang ketiga adalah transisi energi. Pertama, arsitektur kesehatan global merupakan upaya untuk memperkuat dan menyusun kembali tata kelola dan arsitektur kesehatan global pasca pandemi. Kedua, dengan teknologi berbasis digital, membuat nilai-nilai ekonomi melalui teknologi digital, serta mendorong digitalisasi sektor-sektor menjadi mesin pertumbuhan baru. Ketiga, transisi energi diperlukan untuk memperluas akses terhadap teknologi yang bersih dan terjangkau, serta pembiayaan untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Ketiga topik tersebut akan menjadi guidance untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih pro rakyat, lebih konkret, dan dapat diterapkan. Event G20, Jepang tolak berkomentar soal gerakan boikot Rusia di G20. Pemerintah Jepang menolak berkomentar perihal rencana negara barat yang melanggar Rusia untuk ikut G20 di Indonesia. Menteri Keuangan Jepang Suzuki menyatakan Jepang tidak dalam posisi untuk menanggapi partisipasi masing-masing negara. Sementara itu, Jepang akan menggantikan langkah yang tepat dalam kerjasama dengan sekutu G7 dan Indonesia. Jepang juga berencana akan bertemu dengan Amerika Serikat pada pekan depan. Ada pula salah satu topik pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan mata uang Jepang. Diketahui Jumat ini yen atau mata uang Jepang akan turun dan melemahnya mata uang Jepang berdampak buruk bagi perekonomian negara Sakura. Jika undangan diberikan kepada semua negara, anggota G20 Rusia juga harus diundang.
jika AS dan sekutu baratnya memberi konsesi bagi Rusia untuk hadir di G20 saat ini, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang entah kapan Rusia memberikan konsesi kepada AS dan sekutunya sesuai kepentingan politik mereka. Sikap politik yang diinspirasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi yang dimanifestasikan dalam prinsip bebas aktif dan non-blok. Prinsip bebas dan non-blok Indonesia bukan berarti netral, bukan tidak memihak. Bebas aktif Indonesia tentu berpihak kepada kepentingan nasional. Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, kepentingan nasional Indonesia ada 3. Menghentikan kekerasan, solusi damai dan dialog, serta akses bantuan kemanusiaan. Karena ketiga kepentingan nasional itu sudah terefleksikan dengan baik di resolusi, Indonesia mendukung resolusi itu. Di sini jelas dukungan Indonesia terhadap resolusi PBB didasarkan atas kepentingan nasional, bukan atas tekanan negara lain, apalagi mengikut AS. Itulah manifestasi kemandirian politik luar negeri Indonesia. Sekali lagi, Indonesia menunjukkan kemandiriannya, meski ada tekanan dari beberapa negara ini. Jepang enggan berkomentar terhadap kehadiran Rusia di G20. Jatuhnya mata uang yen terhadap dolar menjadi penyebab Jepang memilih tidak berkomentar terkait kehadiran Rusia di G20. Hal itu jika dikaitkan dengan pemikiran aliran ekonomi politik dari aliran liberalisme, di mana kaum liberalisme membedakan ekonomi dengan politik dan menganggap bahwa masing-masing domain beroperasi sendiri karena peraturan dan logika tertentu. Jepang sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang maju tentu lebih mementingkan perekonomiannya dibandingkan persoalan hadir atau tidaknya Rusia dalam konferensi G20. Jepang juga enggan berkomentar terkait hal tersebut karena Jepang juga memikirkan bagaimana keuangan dan ekonominya agar tidak jatuh karena bisa dikatakan yen Jepang sangat memungkin tinggi harganya. Permasalahan tersebut membuat Jepang memikirkan agar negaranya tidak terkena dampak. Dan sebab dari awal juga Jepang termasuk ke dalam G7 yang dimana negara-negara yang mewakili lebih dari 64% kekayaan bersih global atau sekitar 263 dolar triliun, maka sejak beberapa waktu terakhir negara barat termasuk Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan memboikot pertemuan G20 jika Rusia memutuskan hadir dalam acara tersebut. Beberapa negara lain seperti Jerman, Kanada, dan Australia juga menolak kerjasama Rusia di acara. Sementara itu, Jepang akan mengambil langkah yang relevan dalam melakukan kerjasama dengan G7 dan juga Indonesia berdasarkan perspektif liberalisme. Liberalisme memiliki pemikiran yang optimis terhadap keberlangsungan hidup bernegara dalam konteks hubungan internasional. Terdapat 3 asumsi dasar dalam perspektif liberalisme. Yang pertama, percaya pada akal dan kemampuan manusia. Yang kedua, optimis dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga, modernisasi yang berarti kemajuan dalam sebagian besar bidang kehidupan manusia, termasuk hubungan internasional. Kaum liberalisme juga mempercayai bahwa dalam melakukan interaksi internasional, bukan saja negara yang menjadi salah satu aktor yang terlibat di dalam interaksi tersebut, akan tetapi terdapat juga aktor lain yang terlibat seperti MNC, IGO, NGO, dan juga individu dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya dan teman-teman mengenai Jepang yang enggan berkomentar tentang gerakan boikot Rusia di G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun ini. Baiklah, itu saja video dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.